Presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Marlina Nova Elizabeth Prawito Pontea STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Imamat pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Nama
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan yang terambil dari Mazmur pasal 30 ayat yang ketiga, keempat, dan ayat yang ketujuh yang menyatakan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang-orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah berdiri.
untuk mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 13 sampai dengan ayat 16 yang menyatakan, "Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup kita dan kesaksian di dunia ini. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kasih-Mu di dalam hidupku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta.
Umat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa. Kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berilah Roh Kudus Tuhan kepada kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan berkati, supaya hamba menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan Allah sendiri. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan, agar supaya mereka dikuatkan untuk tetap melanjutkan perjalanan kehidupan ini dengan percaya terus kepada-Mu Tuhan. Berfirmanlah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia mengguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Salam umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga umat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing saat ini semakin diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini bertema
pendamaian yang berkenan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Perjanjian Lama, setiap bangsa Israel menghadap Tuhan. Mereka di sini menghadap Tuhan melalui ibadah diwajibkan atau diharuskan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dalam kitab Imamat, di sana tertera bahwa ada beberapa macam korban persembahan yang harus mereka persembahkan. Yang pertama adalah korban persembahan bakaran, kedua adalah sajian, ketiga adalah keselamatan, yang keempat adalah penghapus dosa, dan yang kelima adalah penebus salah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, dalam bacaan kita pada saat ini, di antara korban-korban persembahan yang ada, di sini kita akan mendengarkan dalam Imamat pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 9 adalah korban bakaran. Nah, untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan, ternyata untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan itu tidak sekedar, atau tidak asal-asalan, atau tidak sembarangan. Ada aturannya, ada ketentuannya, ada prosedurnya, yang mana mereka harus perhatikan untuk mereka lakukan kepada Tuhan. Tuhan sangat ingin setiap umat yang mempersembahkan korban persembahan kepadanya memberikan persembahan itu dengan yang terbaik. Oleh karenanya, Tuhan melalui hambanya, yakni Musa, menyampaikan firman-Nya secara lisan untuk disampaikan kepada bangsa Israel dalam memberikan persembahan. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Di sana Tuhan memberikan aturan-aturan yang ada. Aturan yang pertama kita bisa lihat tadi di dalam ayat yang kedua. Di sana disampaikan bahwa mereka harus memberikan persembahan berupa ternak. Seperti apa? Seperti lembu sapi dan juga kambing domba. Pertanyaannya adalah, mengapa harus ternak? Bukan dari tanaman atau dari hasil bumi yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini Tuhan tidak sembarangan mengatakan harus memberikan ternak. Kalau kita perhatikan maksud Tuhan, di sana ketika ternak atau hewan disembelih, tercurah darah. Darah ini menggambarkan nyawa, kehidupan. Kehidupan yang telah rusak, kehidupan yang hancur, kehidupan yang kotor akibat dosa-dosa manusia. Nah, itu bisa dibersihkan, itu bisa menjadi sehat. Kehidupan bisa menjadi damai lagi kembali. Kehidupan bisa mengalami terang lagi kembali jikalau ditebus dengan darah dari korban ternak atau hewan yang ada. Ini yang Tuhan inginkan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Namun yang harus kita ingat bersama, Tuhan sebenarnya ketika mengajak umat memberikan ternak atau hewan sebagai korban bakaran yang ada, itu sebenarnya mengarahkan kepada bangsa Israel, kepada kita semua, bahwa sesungguhnya korban pendamaian itu disempurnakan oleh Allah sendiri lewat Yesus Kristus di dalam karya penebusan saat Tuhan Allah datang di dalam dunia ini. Yohanes pasal yang pertama ayat 29 dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yang kedua yang kita bisa lihat di sini adalah aturan mengenai kualitas atau mutu yang ada. Tuhan katakan untuk memberikan persembahan tidak bercela. Apa artinya? Dalam memberikan persembahan itu, hewan atau ternak yang dipersembahkan tidak boleh cacat, harus sehat, gemuk. Bahkan yang lebih diperhatikan di sini,
Hewan yang dipersembahkan bukan hasil curian, bukan hasil rampasan, sesuatu yang tidak halal. Hewan ini adalah hasil dari jerih payah mereka, kerja keras mereka itu sendiri. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Allah. Dan yang ketiga aturannya adalah cara mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Ayat yang keempat sampai dengan ayat 9 begitu banyak cara di sana. Yang pertama dikatakan bahwa tangan yang memberikan persembahan korban bakaran itu harus diletakkan di atas kepala korban bakaran yang ada. Dan ketika itu selesai, korban itu disembelih oleh imam-imam yang ada, yang juga adalah anak-anak dari Harun. Dan korban yang disembelih di situ, darahnya seluruhnya dituangkan atau dicurahkan di sekeliling mezbah. Setelah itu dagingnya dipotong-potong, seluruh daging itu dibakar di atas kayu api. Sementara untuk isi perut dan betis harus dibasuh lebih dahulu dengan air, baru juga dibakar di atas kayu api untuk menyenangkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, tidak hanya bangsa Israel yang juga diharuskan, diwajibkan oleh Tuhan ketika mereka beribadah, membawa juga persembahan kepada Tuhan. Kita juga diharuskan untuk juga membawa persembahan kepada Tuhan di saat kita beribadah kepada Tuhan. Kita perhatikan bersama dalam setiap ibadah yang ada, mulai dari anak-anak kita, dari PA, PT, remaja, pemuda, perempuan, PKB, bapak-bapak lansia, bahkan juga dalam ibadah-ibadah bersama kita umum di gereja yang ada. Ada persembahan-persembahan yang kita lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan ini juga merupakan sebuah perintah dari Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Ulangan pasal 16, ayat 16 dan juga ayat 17. Dari beberapa kalimat di sana, saya mengangkat ada kalimat di sana disampaikan firman Tuhan. Dikatakan, janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, itu firman Tuhan yang ada. Oleh sebab itu makanya gereja, termasuk gereja GPIB yang ada, di dalam tata ibadah di sana, dalam rumpun yang ketiga, jawaban umat, ada di sana unsurnya adalah memberikan persembahan yang ada. Jadi untuk memberikan persembahan ini harus Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, wajib kita memberikan persembahan yang ada. Jadi tidak ada alasan bagi kita, oh karena alasan ekonomi atau alasan apapun kita tidak membawa persembahan. Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita harus membawa persembahan. Karena dengan persembahan ini mengajak kepada kita untuk melihat bahwa dengan persembahan itu sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita yang ada. Dan sekaligus dengan persembahan kita berikan, persembahan itu kemudian didoakan oleh pelayan-pelayan Tuhan untuk supaya dapat melanjutkan karya keselamatan Tuhan bagi sesama kita manusia di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi di sana katakan bahwa untuk memberikan persembahan berupa lembu sapi, kambing domba, ada juga burung di dalam memberikan persembahan yang ada. Bisa dibacakan bisa dibaca dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Di situ ada tikukur dan juga anak dari burung merpati yang ada. Apa maksudnya ini? Tuhan menyampaikan kepada kita semua, ini berbicara tentang kemampuan memberikan sebuah persembahan. Kalau umat mempunyai kemampuan untuk memberikan lembu sapi, berikan. Kalau umat Tuhan mampu memberikan kambing domba, berikan. Kalau umat Tuhan mampu memberikan burung, berikan. Ya. Jadi ini juga mengajari kepada kita semuanya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Kalau kita yang sudah diberikan harta benda yang cukup, kita telah diberkati oleh Tuhan menjadi orang yang kaya, yang makmur yang ada. Pastinya kita juga harus tahu bagaimana caranya kita membawa atau memberikan persembahan yang ada sesuai dengan kemampuan kita.
kita tidak memberikan persembahan yang seharusnya atau sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang miskin yang ada. Demikian juga dengan sebaliknya, orang-orang miskin juga harus tahu bagaimana membawa sebuah persembahan kepada Tuhan. Tidak melakukan membawa persembahan seperti orang-orang kaya dengan paksaan yang ada. Tidak seperti itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita mampu memberikan persembahan seperti yang dalam firman Tuhan, lembu sapi. Kalau tidak mampu, berikan burung, ya berikan burung. Atau berikan kambing domba yang ada. Nah, ini juga yang diajarkan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih. Dan yang ketiga dikatakan di situ, dalam memberikan persembahan tidak boleh bercacat. Ya, tadi sudah dikatakan hasil dari pekerjaan kita yang ada. Jadi ketika Bapak Ibu dalam memberikan sebuah persembahan yang ada, dalam hal ini adalah memberikan harta benda kita berupa materi, uang yang ada. Ya, contohnya ketika kita datang ibadah, kita memberikan 5.000, 10.000, 20, 30.000, mari kita memberikan uang itu dengan keadaan yang baik, ya, dengan keadaan yang bersih. Jangan kita remas-remas, jangan kita lipat, akhirnya sobek, sehingga ketika mau dihitung oleh majelis jemaat atau pelayan Tuhan yang ada, mereka susah untuk membukanya seperti itu. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi mari kita perhatikan juga di dalam memberikan persembahan yang ada. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, dari firman Tuhan ini juga mau menyampaikan kepada kita, marilah sebagaimana Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita, dengan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, kita juga harus memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan bisa mampu memberikan yang terbaik dari harta benda kita kepada Tuhan. Itu pun ketika kita lebih dahulu sudah memiliki hati yang baru, hati yang baik, hidup yang berkenan, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi, jikalau ada aturan-aturan di dalam kehidupan peribadahan, termasuk aturan memberikan persembahan, lihatlah bahwa itu adalah sebagai upaya pendamaian yang berkenan di hadapan Tuhan. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan dan nikmati berkat Tuhan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dengan hati sukacita bersyukur padanya, Tuhan sudah menjadi
Marilah berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata masing-masing. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah dengarkan bersama. Biar kami melakukan dalam ketaatan kasih kepadamu Tuhan, sehingga itu menjadi berkat, menolong, menguatkan sesama kami di sekeliling kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bersama untuk kehidupan bangsa-bangsa di muka bumi ini, bahkan khususnya untuk bangsa Indonesia. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah, Bapak Presiden sampai ke tingkat RT sekalipun. Biarlah dalam perjuangan mereka sekaligus Tuhan memberkati Tuhan untuk mengatasi setiap masalah yang ada, termasuk masalah pandemi COVID-19. Tuhan di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk mereka yang berjuang, para medis, TNI, Polri, dan siapapun juga. Tuhan melindungi, berkati mereka, dan setiap pasien terkapar Tuhan kuatkan, hiburkan, dan berikan keselamatan, kesehatan kepada mereka. Dan kena dampak pun juga kami berdoa untuk ekonomi mereka pulihkan, dan biar mereka menghadapi semua ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami ada di tengah dunia sebagai gereja, di seluruh dunia ada gereja-gereja Tuhan. Bahkan kami GPIB di tingkat sinodal, MUPAL, bahkan kami ada yang di MUPAL NTB Bali. Kami ada GPB Immanuel Bung Karno Mataram dan WR Supratman yang ada. Berikanlah kesehatan kepada kami untuk kami terus berdoa demi keselamatan bangsa Indonesia kami. Kami bersaksi menolong, memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami ya Tuhan, di mana dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sungguh
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Dengarkanlah amanat pengutusan. Kini pergilah dalam perlindungan Tuhan, nyatakanlah terang dan kebenaran dalam kehidupan ini. Jadilah saksi-saksi Kristus yang berpegang teguh dalam kesetiaan dan pengharapan kepada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.